الفاتحة هذه اليوم كل صلي إلى رد النبي محمد المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي والكرية والكرام ثم إلى رد الصف على هذا الكتاب وإلى رد الشر وشاهنا وقرب روحنا خصوصا ومع جمع شرب من أمصال وإلى رد كيس أما شرب para Rasulullah kalau sudah bersyair dan wadah sudah وإلى ربي الله صدق أحمد سبحانه ونفعنا به بركة في دارين عامل وإلى ربي ولي حمد جاجولك وأتمن جاجولك يبن جاجولك مغفرة جاجولك ومالي بنيا وراني جاجولي وإلى ربي ولي محمد بن نصيب إلى ربي رسول آمين في هذا المجلس أن الله يتغسل في رحمة المغفرة لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Hadadul mukarramin yang sama kita hormati guru kita Akhinal Mahbub Ustaz kita Kaseta SPDI, yang sama kita hormati Ustaz Ali Kuspi Mantara SE, yang sama kita hormati Ketua Majelis Talim Ustaz Abu Rauf SPD, para orang tua kita, hadir juga Bapak Mahmud, Bapak Zainuddin dan yang lainnya, juga senior-senior kita Bapak Muhammad Yunus dan yang lainnya yang mohon maaf tidak tertata namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kita kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula yang sama kita hormati Sohibul Hajat, yaitu Bapak Mujahirin, ya beserta keluarga besarnya, yang malam ini beliau punya hajat yang melaksanakan akikah daripada putra kesayangan beliau yang bernama Marjan. Namanya Marjan ya? Marjan Munir. Alhamdulillah ya. Kita doakan mudah-mudahan sahibul akikah ya Bang Marjan biar sehat walafiat. Allah kasih umur panjang, segala cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesuai momentum kita pada malam ini, tadi biasa kita taklim kitab Sulamut Taufik karena ada hajat. Jadi ngajinya ikutin hajatnya aja. Ada yang undang umpama murwahan nikahan, kita buka bab nikah gitu ya. Ada umpama 7 hari ya bab 7 hari kita buka. Karena ini kebetulan ya akikah, jadi kita kupas sedikit ilmu tentang akikah ya. Jamaah saya mohon biar agak bisa mendengarkan. Mudah-mudahan semuanya yang belum diakikahin ya, yang belum diakikahin minta membawanya biar diakikahin ya. Sebab anak kalau udah diakikahin, insya Allah dia bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ya. Kalau udah gede, udah bisa nyari duit, bagaimana akikahnya? Abdolnya yang lebih utama di akikah sendiri. Kumpulin duit, beli kambing 2, tuh, motong. Panggil guru kita Ustaz Indra. Gak usah banyak-banyak amplopin buat bayar motongnya. Ya 2 ekor kambing bayar aja 1 juta juga lumayan. Bab pisaunya ngasanya mahal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit kita ngaji. Ngajinya nggak usah lama-lama. Ya, sampai di Bantesit jam 10 selesai.
Sebab jamaah Majlis Taklim Al-Bait itu ada pegawai, begitu. Ada guru, ada kepala sekolah, ada orang kantor, ada eh, anak sekolah, ada pelajar, ada juga yang kerjanya ajak gijik kelilingin kampung, ada juga begitu. Nah, jadi kita ngaji jam 10 selesai, gitu. Nggak usah lama-lama ngaji. Ya, gitu. Jadi kalau ngaji kita, yang penting auratnya udah dibaca semua kan? Yasin sudah kita baca, tawasul kirim hadiah Fatihah buat orang tua kita udah baca. Tuh. Jangan sampai malam Jumat orang tuanya nggak dikirimin Fatihah, dia nungguin. Tuh. Dia nungguin tuh ya kiriman Fatihah. Kita punya kakek, kita punya orang tua, kita punya guru, bacain Fatihah di majlis ini, jangan enggak. Ya, salah satu bukti kita itu birrul walidain ada senantiasa pikuli hal di mana tempat kita bacain doa buat orang tua kita tuh. Walaupun kita memang jarang-jarang ziarah kuburannya gitu. Ya, yang penting kita doain. Jamaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan sampaikan tentang akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fi daraini amin ya mujibas sailin ya maqbulin. Faslun ay hadal faslun atau awalnya haja faslun, haja utawi iki iku faslun fasal swiji gitu. Ini fasal fi ahkamil aqiqati, menjelaskan tentang hukum akikah. Jadi akikah itu ada hukumnya. Ya. Apa akikah? Akikah tidak wajib, tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sama dengan korban. Begitu. Akikah juga bisa menjadi wajib kalau akikahnya apa? Akikahnya dinajatin. Sama kita korban. Korban kan hukumnya sunnah. Begitu. Ada orang yang tanya, Pak, saya pengen korban, tapi saya belum akikah. Mana yang harus saya dahulukan? Dua-duanya boleh. Mau akikah dulu juga boleh, mau korban juga boleh. Cuma kalau korban mah memang waktunya sempit. Dia waktunya terbatas. Tapi kalau akikah sifatnya umum. Cuma akikah juga ada batas-batasannya. Begitu. Kapan akikah itu disunahkan? Artinya sunnah muakkadah. Hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Begitu. Belum ada rezekinya. Ditungguin. Sampai kapan? Sampai hari 7 hari lagi. 14. 14 belum ketemu juga. Sampai 21. Tuh, udah sampai 21. Terus belum juga ada rezekinya. Sampai nungguin dia apa? Dia gede dewasa. Sampai balik. Udah kesunahan orang tuanya cuma sampai di situ aja. Kalau udah kerja, udah penghasilannya, akikah sendiri itu abdol. Abdol gitu. Wahia, adapun akikah lugotan, nah, bukan lugotun tapi lugotan, asalnya wahia utawi akokah. Ya kan? Lugotan dalam secara lugot, secara etiomologi. Kalau usah didafalin bahasanya begitu dia. Secara lugot itu akikah. Itu apa? Ya, ismun disya'rin, nama buat rambut, syar rambut. Karena yang digunting itu rambut. Jadi lahir bayi dinamakan, dipotong kambing, kemudian dipotong tuh rambutnya. Kalau bocah lahirnya laki-laki, memang disunahkan dibotakin. Rambutnya digundul tuh kalau bocah laki. Tapi kalau orang perempuan, anak bayi perempuan, jangan digundulin. Begitu. Kemudian rambutnya itu, ya ini awal-awal nih, gitu. Nah, kalau Bang Marjan kan udah dewasa namanya. Nah, sekarang juga boleh Bang Marjan dibotakin. Dibotakin rambutnya, dibawa dulu timbang ke tukang emas. Ya, ditimbang rambutnya. Tuh, berapa gram tuh? Nah, dibeliin apa namanya? Emas. Disedekahin. Tuh begitu cakep tuh, begitu. Ya. Sekarang zaman udah canggih, ya. Nggak perlu. Dulu saya ingat banget beliin kambing bawa saya.
sekalian narik arisan keluarga tuh supaya agak ngirit ongkos gitu kan. Dulu begitu kita akekahnya. Sekarang gampang. Banyak rumah-rumah akekah, tinggal beli aja tuh kasih duit begitu. Cuma kalau akekah itu motongnya ada bacaannya dia. Allah mahajamin kawailaika patakobal akikah siapa binti siapa begitu namanya. Gitu. Yang bagus motongnya apa namanya disaksiin gitu. Agak sempat saya udah serahin aja tukang akikah beres begitu. Begitu ya. Kemarin sambil di kandang kambing Bapak Mujahirin di syuting tuh ya. Dilihatin status ya. Wahya lugatan ismun lisarin alama yusama saya dikurhul musoni pul bikaulih akan dijelaskan oleh Kiai Musonib yang ngarang kitab ini tentang masalah akikah ya. Wal akikatu ala mauludin mustabahatun. Ya, jadi akikah bagi bayi yang baru lahir hukumnya sunnah mustabah. Disunahkan. Ya. Terus bagaimana seumpamanya ada bayi lahir, hidup sebentar, kemudian mati. Tuh, kan ada begitu ya? Nih, buat kita ilmunya. Ada bayi lahir. Setelah lahir, ya berapa saat dia bunyi itu, kemudian mati itu bayinya. Bagaimana orang tuanya ini mendapatkan pasti tetap mendapat kesunahan atau tidak masalah akikah. Nah, la yafutu artinya tidak terputus masalah kesunahan akikah, tetap mendapatkan kesunahan. Yang penting bocah lahir itu hidup, begitu. Kalau seumpama jadi lahir karena tanda-tanda kehidupan, gitu, mati emang udah brojol udah mati, gak ada hidupnya, nggak perlu, gitu. Dari sini dikatakan seperti itu. Wa pasara musanniful akikah bikauli wahya ada bihatu anil mauludi yaumun sya'ah yaumun sabi'ah. Jadi disunahkan orang tuanya yang disunahkan orang tuanya untuk memotong kambing disunahkan karena sunahnya itu adalah sunah muakkadah. Jadi akikah hukumnya sunah muakkadah, tidak wajib. Kalau wajib itu seumpama dia nazar. Kalau seumpamanya bini saya lahirnya anak laki-laki, umpama begitu. Seumpama udah di apa tuh di TV itu, bini kita tuh kalau lagi hamil USG, nah, USG perempuan. Nah, sampai ayahnya ini dia nazar, kalau seumpamanya keluarnya laki nih, saya akikahin. Nah itu kan akikah yang mengenai hukumnya sunnah, jadi wajib dia. Begitu. Sama dengan kita apa? Korban. Korban itu hukumnya sunnah. Karena dia nazar, nah, maka jadi wajib. Gitu. Kemudian seumpama ada lagi hukumnya. Seperti begini, okekah apakah harus kalau laki-laki 2 ekor kambing sekaligus? Kalau perempuan 1 ekor kambing. Jawabannya begini, nyicil, bahasa kita nyicil boleh nyicil. Boleh nyicil. Nyicil boleh bang. Umpamanya tahun ini baru dapat duit, beli 1 ekor kambing. Beli kambing 1 tuh. Ya, nah, kalau kambing yang layak umpama 3 jutaan, 3.500.000 gitu. Di bawahnya juga nggak apa-apa. Yang penting sudah memenuhi persyaratan. Syaratnya hewan akikah dengan syaratnya korban itu sama. Ada orang yang dicampur-campur. Nah ini campur-campur boleh nggak? Contoh bagaimana? Saya ikut andil korban. Korban kan 7 1 ekor kambing ya. Sampi. 1 sampi 7. Terus baru dapat 6 orang panitianya. Datang tuh 1 orang. Saya ikut dah. Ya, bawa duit 3.500.000. Cuma saya bukannya korban. Ngapain? Akikah. Boleh nggak begitu? Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau panitia jangan kaku-kaku banget kepadaan. Gitu. Aturan jadi itu beli 1 ekor kambing, sampai jadi kagak jadi itu. Jangan, nggak boleh.
udah main nggak boleh aja. Tuh. Boleh, cuma dagingnya yang biasanya itu akekah disemur, ya kan, dikasih matang, dia harus ngikutin. Artinya apa? Bagi mentah, begitu. Jadi begitu. Ini yang ikut patungan korban. Jadi satu sampi 7 orang, yang satu akekah, yang 6 korban, boleh. Ataupun 7 orang, yang 6 korban sunnah, yang satu korban wajib, boleh juga. Sampai 3 orang, boleh nggak tuh? Ya boleh, bagus tuh begitu. Satu sampai 1 orang, boleh. Ini kita nyinggung-nyinggung korban dikit nih ya. Cuma mah Ustadz Idam Holid beli 1 ekor sapi. Ini sapi satu, yang beli bapaknya. Kemudian dia mengorbanin siapa? Gue mengajak 7 orang. Anak bini, anak 2, bini 1, baru 4. Ngajakin tuh orang lain, pokoknya diajak 2. Kan jadi 7. Jadi 6 tuh ya. Kurang 1 lagi, tambahin 1 lagi. Nah, dengan catatan orang yang kita mau korbankan itu kita harus izin dulu. Begitu. Begitu. Tahun ini saya korbanin. Yang beli sampingnya saya. Ngorban kudu begitu, kita izin dulu. Gitu. Kalau kita nggak izin dulu, kita nggak boleh makan dagingnya tuh. Kenapa? Karena daging orang kan. Kembali lagi akikah ya. Jadi akikah itu sama dengan korban. Ya, masalah apa? Masalah persyaratan hewannya. Kemudian juga di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan apa hikmahnya mengakikahkan anak begitu. Ini hikmahnya adalah salah satunya agar anak itu nanti dia tumbuh dewasa, nanti namanya anak itu kalau kita akikahkan dia akan di dalam Fathul Qorib itu dijelasin bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan kalau anak bisa memberikan syafaat sama orang tuanya. Tapi kalau bapaknya umpama masuk surga, anaknya masuk neraka, maka bapak ibunya tidak bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Tapi kalau anaknya masuk surga, bapaknya ada di neraka. Begitu. Anaknya masuk surga, umpama bapaknya amalnya kurang. Karena semasa hidupnya sibuk dengan urusan dunia, nyari duit. Anaknya tapi disuruh pengajiin, anaknya disuruh pesantren, sampai dia jadi orang alim. Begitu. Bapaknya tidak cukup amalnya. Maka anaknya ini yang berada di sorga, sementara ayah dan ibunya berada di neraka, anaknya maju berada barisan paling depan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tuh, cakep begitu. Makanya pentingnya kita mendidik anak. Sallu ala Muhammad. Wa yuhasabu yauman wiladah min sab'in walau mata mauludhu qabla sabi wala tafutu bitakhiri. Kan? Dan dihitung hari pertama lahir. Sumama lahirnya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Gitu. Rabunya kan lahir gitu. Jadi ngitungnya di hari Rabu gitu. Rabu udah berapa hari anak lu lahir kan gitu suka ditanya. Ngitungnya jangan dari hari Kamis. Ngitungnya dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Begitu. Itu biasanya tuh dalam talim-talim itu jelasin tuh. Kalau kata guru saya, kalau anak lahir di hari Rabu, itu apalannya kuat dia. Apalannya kuat tuh. Dan juga makanya segala sesuatu tuh kalau kita mau ngaji, kita mau melaksanakan aurat-aurat, amalan-amalan itu jasahan dari guru kita umpama begitu. Nah, ngaji aja kita di awal itu bagusnya di hari Rabu. Dimulainya dari Rabu kalau ngaji. Makanya kalau orang Jawa tuh apa-apaan tuh dia pakai primbon. Emang benar itu. Gitu. Ada primbon gitu. Saya punya, ya ini sedikit cerita. Saya punya kitab dulu pernah ijazahan di Pare Kediri. Ijazahan. Minta ijazahan contohnya bukan ilmu kebal aja dulu waktu semangat ya.
Ijazahan amalan orang lahiran ada. Ijazahan jodohin nih sepulan. Kita ramal nih orang. Namanya siapa? Semua si Jair. Perempuannya siapa? Fatimah. Itu dihitung tuh. Jumlah. Tulis pakai bahasa Arab. Fatimah. Jair gitu. Dihitung jumlahnya berapa. Nanti ketemu. Makanya tuh. Kalau pesantren di Jawa-Jawa itu. Kiai-kiai itu. Dia kalau menjodohin anaknya. Maka ada istilah istikharah dulu. Jadi gak sembarangan. Jangan perempuan nutur di bawah pun layar apa namanya tancap dulu kita jadiin bini jadi begitu kadang-kadang. Bener nggak? Bener nggak? Iya. Makanya ada bahasa as-solihun disolihin. Orang soleh ketemunya buat orang soleh. Perempuan yang baik-baik diketemukan laki-laki juga yang baik-baik. Laki-laki tukang jalan, perempuan juga tukang jalan. Kalau seumpama ada di tengah-tengah kita, lakinya tukang jalan, perempuannya orang baik-baik, itu ada maksud Allah ya yang manusia nggak tahu hikmahnya gitu. Tuh, ya. Ini cerita zaman dulu ya. Nah itu jadi jangan sampai ya ngeridit motor MX kuat untuk menjalankan syariat nggak bisa. Sebab yang namanya akikah itu syariat bukan budaya. Nah, ini jangan salah bang. Ada yang namanya budaya, adat. Ada yang namanya syariat. Harus dibedain. Budaya contohnya apa? Budaya itu jikalau tidak bertabrakan dengan syariat, nggak apa-apa. Contohnya apa? Kampung kita kalau perempuan baru hamil, bikin acara yang namanya apa tuh? 4 bulanan, 7 bulanan, kan begitu. Ya, itu kan adat namanya. Namanya tradisi budaya. Dan budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Karena di dalamnya ada apa? Ada ibadah. Isinya apa itu? Orang melaksanakan 4 bulan dan 7 bulan. Baca Al-Quran. Walaupun ayat-ayat pilihan. Surat Yusuf, surat Maryam, kan begitu. Betul ya? Baca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, manakib Syekh Saman, kan bagus. Di situ ada namanya syariat. Enggak apa-apa. Seumpama budaya kita dahulukan 4 bulanan, 7 bulan sampai habis 5 juta. Kuat dia. Pas lahir bayi, anak laki-laki dia nggak akikahin. Nggak boleh tuh. Karena dia mendahulukan perkara yang mubah, mengakhirkan perkara yang ibadah. Kan akikah itu syariat. Gitu. Nah ini banyak yang keliru begitu ya. Ya, yang penting budaya kita kerjain, ya kan? Syariat juga kita kerjain, begitu. Walau matal mauludu qabla sab'i wala tafutu bitakhiri ba'dahu. Seumpama ada bayi meninggal dunia sebelum sampai hari yang ketujuh, umpama begitu. Wala tafutu bitakhiri ba'dahu, maka tidak terputus hukum akikah. Nah, gitu ya. Tetap disunahkan akikah. Fa in taharat bulugu syaqata hukmuha pihak hilfaqi. Seumpama orang tuanya itu mengakhir-akhirkan akikah, entar aja akikahnya, membuat rezekinya kayak tadi tuh. 7 hari, 14 hari, sampai hari yang 21 belum juga ada rezekinya. Ketemu 40 hari belum juga ada rezekinya. Baru sekarang ini baru ketemu rezekinya, nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi tidaklah artinya boleh hukumnya akikah begitu. Yang penting jangan nanya doang. Akikah dulu apa korban dulu Pak Ustadz gitu. Kalau ada yang pertanyaan seperti itu, yang penting dua-duanya boleh. Kenapa dua-duanya boleh? Karena hukumnya kedua-duanya itu perkara yang sunnah. Kalau perkara yang sunnah, yang mana aja kita dahulukan, itu boleh. Yang nggak boleh cuma nanya doang, ngerjainnya kagak. Ya nanya doang, ngerjainnya kagak. Ya. Nah itu ya, jangan sampai ya beli motor PCX
kuat, dia ngakekain anak kagak dia ngakekahin begitu. Nah, ini aja udah jam 10 lewat, ya jangan sampai sate kita bawa pulang enak nggak kemakan gitu. Ya nggak enak jadinya ya. Dan kalau dapat nasi akekah langsung kita makan di sini gitu. Itu Abdul begitu. Kita makan bareng-bareng. Coba kalau makan gurunya doang malu kita dengerin mungkin. Bawa pulang ke rumah udah dingin jadinya kan gitu. Makan di sini bagi bareng. Nah, makan di sini sampai rumah juga udah lapar lagi. Dah, ini aja mudah-mudahan ngaji singkat kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim